Yamaha Lexi nggak termasuk maxi scooter. Wah, maksudnya gimana nih? Kan sudah semakin mirip dengan NMAX, mulai dari tampilan sampai mesinnya. Yang artinya juga sejajar dengan PCX dan EDV 160 yang juga sudah termasuk maxi scooter. Disclaimer untuk video kali ini adalah pendapat pribadi berdasarkan pengamatan pribadi, bukan untuk mengajak orang menghakimi Yamaha Lexi. Jadi, kalau kamu adalah penggemar garis keras Yamaha Lexi yang mau terus menonton video ini, silakan lanjut meski isinya mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian. Tapi kalau tidak berminat, boleh skip. Sebenarnya selama ini saya terheran-heran ketika Yamaha Lexi 125 disejajarkan dengan seri maxi Yamaha. Awalnya saya berpikir kubikasi mesinnya terlalu kecil untuk disejajarkan ke sana. Tapi setelah saya mendapatkan referensi dari beberapa grup di Facebook, saya mulai memahami kalau maxi scooter bukan cuma soal kubikasi mesin. Karena ada beberapa maxi scooter khususnya di pasar Eropa memiliki mesin dengan kubikasi kurang dari 150 cc. Seperti Kawasaki J125, SYM Joyride S125, bahkan Yamaha X-Max pun sudah mempunyai seri 125cc sejak tahun 2008. Lalu, rasa penasaran saya membawa saya pada sebuah website yang memberi gambaran tentang maxi scooter secara umum. Dan ternyata pembeda antara maxi scooter dengan skuter-skuter underbone lainnya secara umum adalah maxi scooter lebih diperuntukkan untuk perjalanan jarak jauh dan ada pada bentuknya yang bongsor. Secara spesifik, bodi bongsor tadi adalah efek karena mengakomodasi fitur seperti windshield, jok lebar, pijakan kaki yang lega, kapasitas bagasi luas, dan tangki BBM yang besar juga mudah diakses, dan lain-lain. Bukan cuma soal kubikasi mesinnya saja. Sedangkan pada Yamaha Lexi, dari yang saya lihat, saya tidak mendapatkan unsur-unsur fitur yang membuatnya bisa dikategorikan sebagai maxi scooter, kecuali bentuk desainnya yang hampir menyerupai maxi scooter pada umumnya, dengan panel speedometer yang fix ke bagian bodi depan, sehingga stang terlihat lebih ringkas. Itu pun dimensi bodi secara keseluruhan masih bisa dibilang nggak beda jauh dengan skuter underbone lainnya. Sebut saja jika kita bandingkan dengan Vario 125, atau bahkan dengan Yamaha Frigo yang sama-sama tidak menganut desain maxi scooter. Mungkin posisi windshield NMAX atau PCX tidak bisa dibilang tinggi, tapi windshield Lexi lebih kecil daripada itu. Bahkan bisa dibilang hanya seperti panel bodi depan yang beda bahan saja. Profil windshieldnya yang ramping pun jika diganti dengan model custom hanya akan membuatnya kelihatan cungkring. Tapi perihal windshield ini opsional sih. Banyak kok user Yamaha X-Max atau Honda Forza yang malah mengganti windshieldnya dengan yang lebih pendek. Jadi soal windshield ini hanya unek-unek pribadi saya saja. Karena bagian yang bikin saya tepuk jidat adalah apa yang ada di bagian bawah joknya. Yap, kapasitas bagasi dan tangki BBM-nya yang kecil untuk skuter yang ditujukan untuk perjalanan jarak jauh. Kapasitas bagasi hanya 12,8 liter. Kecil sekali kalau dibandingkan dengan NMAX, Aerox, PCX, atau bahkan Suzuki Brookman Street dengan Vario 125. Mungkin masih muat helm, tapi hanya helm-helm tertentu yang kriterianya bukan full face, tidak memiliki daun topi, dan tidak terlalu besar seperti helm standar Lexi. Sedangkan helm favorit masyarakat saat ini terbilang memiliki ukuran yang besar-besar, terutama para ngabers. Jadi, sekali bagasi ini diisi helm, langsung penuh deh. Meskipun tidak selamanya orang-orang akan meletakkan helmnya di bawah jok, tapi fitur helm ini bisa jadi tolak ukur seberapa banyak barang yang bisa kita tampung selama perjalanan, dengan keadaan aman karena berada di dalam bagasi terutama saat cuaca hujan. Kompensasi yang bagus dari bagasinya yang kecil dan tangki BBM yang berada di bawah jok adalah dek rata yang bisa menampung barang dengan dimensi agak besar pada bagian depan, seperti 2 buah galon atau beberapa kardus mie instan. NMAX dan PCX mana bisa kayak gini? Dengan konsekuensi,
Barang bawaan tersebut harus kita packing sendiri dengan rapi agar tidak mudah berantakan dan terlindung kalau cuaca sedang hujan. Tapi meskipun deknya rata, lantai pijakan kakinya juga nggak lebar-lebar banget bagi saya yang sepatunya berukuran 46. Kaki selonjoran santai di Yamaha Lexi, saya tidak berharap demikian. Ruang lebih di bagian depannya tanggung, sehingga membuat posisi telapak kaki ketika selonjoran agak keluar. Malah kalau dilihat-lihat, selonjoran bisa lebih santai di Brookman 125. Sedangkan tangki BBM-nya, Vario 125 terbaru, Vario 160 dan Brookman 125 adalah 5,5 liter. Yamaha Fazio 5,1 liter. Grand Villano 4,4 liter. Dan Lexi pada seri 125 maupun 155 hanya 4,2 liter. Dengan pengisian BBM harus membuka jok. Sedangkan Suzuki Avenis dan Yamaha Frigo sudah memiliki posisi tutup tangki yang lebih mudah diakses kalau kita sedang membawa barang bawaan yang diikat di jok belakang. Waduh. Dan lagi, kalau dihitung-hitung dengan menggunakan data klaim pabrikan antara Vario 125 dengan Lexi 125 yang sama-sama 44 km per liter, Vario bisa isi bensin sedikit lebih jauh di SPBU berikutnya dibandingkan dengan Lexi. Meskipun demikian, menurut saya overall Yamaha Lexi tetaplah skutik yang bagus dari segi desain dan konsep. Tampilan elegan, bobotnya ringan, harga juga bersaing, dan beberapa fitur yang sebetulnya masih belum ada di skuter matic lain seperti speedometer full digital, rem ABS, dan soket untuk charger handphone. Hanya saja, Lexi ini lebih cocok kalau dikompetisikan dengan skutik underbone lainnya yang bukan maxi scooter, mengingat fiturnya yang tidak seproper maxi scooter lainnya.